Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi ya bersama saya ya anak-anakku. Selamat datang di kelas 2, masih bersama saya di Pak Anto, Mas Guru 87. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semuanya ya? Pak Guru doakan semoga kali ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya. Oke, udah siap belajar semua? Oke ya, kita mulai saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih mau berbicara di materi matematika untuk kelas 2 semester 2 kurikulum Merdeka. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hap. Yuk kita lanjutin. Nah, kesempatan kali ini anak-anakku kita mau belajar tentang pengukuran ya. Nah, nanti di pengukuran ini, materi pengukuran ini ada 3 submateri, yaitu tentang pengukuran panjang benda, pengukuran berat benda, dan juga waktu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, pengukuran itu apa? Ada yang tahu? Ya, baik. Ini Pak Guru mau jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, agar mudah dipahami. Pengukuran itu adalah menentukan nilai sebuah benda. Bisa panjang benda, bisa juga berat benda. Nanti tergantung benda yang akan diukur. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan membandingkan sebuah benda dengan alat ukur atau satuan ukur. Oke, bisa dipahami? Masih agak ngambang ya pemahamannya ya. Nah, Pak Guru jelaskan lebih lanjut. Misalnya, ini Pak Guru punya sebuah pulpen. Pak Guru pengen tahu berapa sih panjang pulpen ini. Nah, maka Pak Guru lakukan pengukuran panjang. Caranya dengan menggunakan alat ini anakku. Alat apa ya? Ya, penggaris. Jadi kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pulpen ini. Jadi pulpen ini adalah benda yang diukur, kemudian penggaris ini merupakan alat ukurnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pengukuran ini untuk mengetahui panjang pulpen. Sudah mulai paham ya dengan ilustrasi ini ya? Oke, baik kita lanjutkan. Contoh kedua, ini Pak Guru punya apel. Nah, Pak Guru pengen tahu nih berapa berat apel ini ya. Maka Pak Guru melakukan pengukuran berat dengan cara menggunakan alat timbangan. Jadi apel ini adalah benda yang ditimbang, kemudian timbangan ini adalah alat ukurnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui berat apel. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat berat apel ini adalah 1 kilogram. Nanti Pak Guru jelasin apa itu 1 kilogram ya. Oke, selanjutnya di dalam pengukuran itu ada 2 hal ya nak, yaitu ada besaran juga ada satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, misalnya panjang benda, berat benda, dan lain-lain ya, itu namanya besaran. Nah, satuan adalah sesuatu yang menyatakan nilai hasil pengukurannya. Contohnya cm atau cm itu untuk pengukuran panjang, kg atau kilogram itu untuk pengukuran berat. Kita bisa lihat contoh dari gambar ya. Ini seperti gambar yang tadi. Pulpen panjang 15 cm. Maka panjang ini adalah besarannya dan cm adalah satuannya. Sedangkan angka 15 adalah nilai dari panjang pulpen itu. Contoh satu lagi, apel berat 1 kilo. Berat adalah besarannya, kilogram adalah satuannya, dan 1 adalah nilainya, nilai beratnya. Oke, sudah paham ya? Oke, pelan-pelan nanti kita lanjutkan lagi yuk. Nah, kita menginjak ke satuan pengukuran. Satuan pengukuran itu dibagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu yang pertama satuan baku dan yang kedua adalah satuan tidak baku.
Satuan baku ini adalah satuan standar, sifatnya tetap, tidak berubah-ubah, dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Jadi seluruh dunia satuannya sama. Siapapun yang melakukan pengukuran dengan satuan baku, maka hasilnya akan sama. Nah, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan bisa berbeda tiap daerah untuk hasil pengukurannya. Ini nanti Bapak jelaskan lagi lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi tentang pengukuran panjang. Nah, tadi kan ada 3 yang akan kita bahas ya, yaitu panjang benda, berat benda, dan juga waktu. Kita mulai yang pertama, pengukuran panjang. Nah, tujuan dari pengukuran panjang adalah untuk mengetahui panjang suatu benda. Nah, satuan baku dalam pengukuran panjang itu ada beberapa, yaitu milimeter atau ditulis mm, sentimeter ditulis cm, dan meter ditulis m. Kemudian alat ukur pengukuran panjang yang baku, yang pertama adalah penggaris, seperti yang sering anak-anak bawa ke sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah meteran. Nah, ini seperti yang sering digunakan oleh tukang bangunan. Nah, ini sebagai contoh ya, ini materinya sebenarnya belum sampai sini. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, 1 cm sama dengan 10 mm. Ini cuma sekedar pengetahuan aja. Nah, untuk memudahkan anak-anakku dalam memahami pengukuran panjang, ini akan Pak Guru jelaskan dengan menggunakan gambar ya. Sebagai contoh, kita akan mengukur pensil dengan penggaris. Jadi ini pensil sebagai benda yang diukur, dan ini penggaris sebagai alat ukurnya. Caranya bagaimana Pak untuk mengukur panjang? Yang pertama, letakkan salah satu ujung pensil di garis 0 penggaris. Nah, ini ujung pensil diletakkan di garis 0 ini. Ini harus 0 ya. Soalnya nanti kalau anak-anak meletakkannya tidak di posisi 0, maka pengukurannya tidak akan valid. Langkah selanjutnya, perhatikan ujung lain pensil menunjukkan angka berapa. Setelah tadi diletakkan di angka 0, kita lihat ujung satunya. Ini ada di angka berapa? Kita lihat. Oh, ternyata menunjukkan angka 17. Dari hasil pengukuran menunjukkan angka 17 dan satuannya cm. Ini satuannya cm. Jadi, panjang pensil ini adalah 17 cm. Oke, yang ini paham ya, Nak? Oke, contoh berikutnya. Pak Guru juga punya pensil biru. Pak Guru pengen tahu panjangnya. Caranya kita ukur menggunakan penggaris. Pertama, sama seperti tadi, letakkan salah satu ujung pensil di garis 0, kemudian diperhatikan ujung lainnya menunjukkan angka berapa. Iya benar, angka 11. Jadi panjang pensil biru ini adalah 11 cm. Mudah dipahami ya. Kalau anak-anakku tadi memperhatikan penjelasan Pak Guru, insya Allah paham. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya tentang tadi sudah satuan baku. Sekarang kita jelaskan masalah satuan tidak baku untuk pengukuran panjang. Apa saja ya untuk satuan tidak baku pengukuran panjang? Yang pertama ada jengkal. Jengkal ini anak-anakku bisa lihat, yaitu anak-anak melebarkan jari-jari tangannya seperti gambar. Nah, jengkal itu adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking. Nah, panjangnya ini disebut 1 jengkal. Kemudian yang kedua, telapak tangan. Nah, perhatikan gambarnya. Telapak tangan adalah anak-anakku merapatkan kelima jari tangannya seperti di gambar. Nah, jarak antara ujung sebelah kiri dan kanan ini yang disebut dengan 1 telapak tangan. Kemudian selanjutnya kaki. Kaki adalah jarak antara bagian ujung jari dengan bagian tumit yang panjangnya ini disebut 1 kaki.
Kemudian ada lagi hasta. Seperti di gambar ya, diperhatikan. Itu jarak antara siku sampai dengan ujung jari yang diluruskan. Itu satu hasta. Nah, satu lagi yang terakhir, depa. Depa caranya bagaimana, Pak? Caranya anak-anakku rentangkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan seperti di gambar. Nah, satu depa itu adalah jarak ujung jari kiri sampai dengan ujung jari kanan, itu satu depa. Nah, kenapa ini disebut satuan tidak baku? Karena hasil pengukurannya bisa berbeda karena panjangnya jari, panjangnya kaki, panjangnya depa tiap orang itu berbeda-beda. Jadi misalnya kita beri contoh aja ya seperti ini. Nah, ini Pak Guru punya satu meja. Pak Guru ingin mengukur panjangnya menggunakan jengkal Pak Guru. Kita caranya seperti ini ya. Kita ukur dari sini. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal. Jadi panjang meja ini adalah 5 jengkal. Tapi saat anak-anakku mengukur meja yang sama dengan jengkalnya anak-anak yang atas, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata panjangnya adalah 7 jengkal. Jadi walaupun yang diukur itu sama-sama meja, tapi hasilnya berbeda-beda ya antara Pak Guru dengan anak-anak. Karena panjang jengkalnya Pak Guru dan jengkalnya anak-anak itu berbeda. Nah, itulah kenapa satuan ini disebut tidak baku, karena hasil pengukurannya berbeda setiap orang karena besar kecilnya tangan orang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke latihan soal. Ini untuk mengecek seberapa penyerapan anak-anakku terhadap materi yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama, yuk pertanyaannya. Apa saja satuan baku untuk pengukuran panjang? Ayo diingat-ingat. Guru kasih waktu ya buat berpikir. Sudah ya? Oke, kita cek sama-sama jawabannya. Nah, jawabannya adalah satuan baku untuk pengukuran panjang adalah milimeter, sentimeter, dan meter. Oke, benar semua ya jawabannya ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Soal kedua. Apa saja alat ukur baku pengukuran panjang? Mudah banget, ada dua tadi yang Pak Guru jelaskan. Ayo diingat-ingat petunjuknya. Alat yang sering anak-anakku bawa ke sekolah atau alat yang sering digunakan oleh tukang bangunan. Oke, sudah tahu jawabannya? Oke, kita cek. Ya, jawabannya adalah penggaris dan meteran. Oke, lanjut soal 3. Nah, ini ada gambar pensil warna biru. Berapakah panjang pensil ini? Ayo, diperhatikan. Seperti tadi langkahnya diletakkan di garis 0. Kemudian diperhatikan ujung yang satunya menunjukkan angka berapa. Itulah panjangnya. Udah tahu ya? Oke, kita cek. Jangan sampai salah. Nah, jawabannya adalah 11 cm. Oke, pertanyaan keempat. Apa saja satuan tidak baku untuk pengukuran panjang? Oke, masih ingat ya? Oke, jawabannya ini. Ada jengkal, ada telapak tangan, ada hasta, ada depa, ada kaki. Yuk lanjut lagi. Nah, gambarkan panjang satu depa. Ayo, masih ingat kan satu depa itu seberapa? Ya, kita cek ya jawabannya ya. Nah, seperti ini. Satu depa itu dengan merentangkan kedua belah tangan lurus. Satu depa adalah panjangnya antara ujung jari kiri sampai dengan ujung jari kanan. Ini satu depa. Sudah paham ya anak-anakku semua? Nah, untuk lebih mendalami lagi pemahaman materinya, ini Bapak bacakan untuk rangkuman dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, yang pertama,
pengukuran adalah menentukan nilai sebuah benda, bisa panjang ataupun berat benda. Oke, yang kedua, ada dua macam satuan, yaitu satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, satuan baku untuk panjang antara lain milimeter, sentimeter, dan meter. Poin keempat, alat ukur panjang yang baku adalah penggaris dan meteran. Poin kelima, satuan panjang tidak baku antara lain adalah jengkal, telapak tangan, hasta, depa, dan kaki. Selanjutnya, satuan baku hasil pengukurannya akan sama. Ini poinnya, untuk satuan baku itu hasilnya akan sama. Siapapun yang melakukan pengukuran, hasilnya selalu sama. Sedangkan satuan tidak baku hasilnya bisa berbeda atau tidak sama. Yang Pak Guru jelaskan tadi, karena panjang jengkal satu orang dan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Oke, paham ya materi yang Pak Guru sampaikan hari ini? Nah, untuk penutupnya seperti biasa, Pak Guru kasih kuis. Ini Pak Guru punya tumpukan buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku. Kemudian ini ada satu jengkalnya Pak Guru yang tingginya 5 buku. Nah, pertanyaannya berapa jengkal tinggi tumpukan buku itu? Mudah sekali anak-anakku. Oke, jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan penjelasan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Pak Guru doakan supaya anak-anakku bisa memahami materi pada hari ini dan juga nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.